Perkembangan anak usia dini. Nama saya Syafira Ramadhani, NIM-nya 2213400068. Psikologi perkembangan anak usia dini ialah cabang dari ilmu psikologi yang memfokuskan pada studi perkembangan anak mulai dari fase sebelum kelahiran hingga usia 8 tahun. Lalu ada apa aja sih ruang lingkup yang ada pada psikologi anak usia dini? Ruang lingkup psikologi pada usia dini melibatkan sejumlah aspek penting. Di antaranya, pertama itu ada perkembangan fisik, di mana mencakup fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik kasar serta halus. Yang kedua ada perkembangan kognitif, di mana mencangkup perkembangan ini kemampuan berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Yang ketiga ada perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial ini anak berinteraksi dengan orang-orang lain, seperti bermain, berbagi dengan teman-teman, dan bekerja sama dengan teman sebaya. Yang keempat ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional ini dia bisa mengenali dan mengatur emosi anak, termasuk juga mengenali emosi diri dia dan orang lain yang emosinya juga kadang negatif. Yang kelima ada perkembangan moral, di mana perkembangan memahami tentang nilai-nilai moral yang berperilaku yang baik seperti tingkah laku, budi pekerti, dan akhlak mulia. Yang keenam ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini seperti dia memahami penggunaan bahasa yang efektif. Anak-anak usia dini ini sedang mencontoh-contohkan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang tuanya atau saudara-saudaranya, atau pokoknya orang-orang yang di sekitarnya. Karena ucapan dia itu mempengaruhi orang sekitarnya. Kalau dia diajarkan seperti A, ya dia akan berlaku seperti A. Dia diajarkan seperti B, ya dia akan melakukan seperti B. Yang terakhir ada perkembangan agama, mencakup perkembangan pemahaman anak tentang keagamaan, seperti tentang nilai keagamaan dan praktik keagamaan. Kalau di agama saya, agama Muslim, biasanya anak-anak kecil usia dini itu udah disalurkan kayak masuk ke TPA atau ngaji. Biasanya tuh mereka ada seperti itu tuh, namanya TPA. Lalu juga ada di mana orang tua itu mencari pendidikan yang baik dan kelebihannya mencari sekolah keislaman atau lebih memperdalam agama gitu. Perkembangan kreativitas anak. Pertama itu ada perkembangan usia 1 tahun, di mana kita mengajak anak-anak untuk mengeksplor atau menjelajahi benda-benda yang ada di sekitar, seperti alat musik, main piano atau main drum, ataupun yang ada di sekeliling, dikenalkan kepada anak-anak. Terus lalu ajak memainkan musik dan memperlihatkan cara mempermainkannya. Itu perkembangan usia 1 tahun. Selanjutnya perkembangan usia 2-3 tahun, di mana kita mengidentifikasikan dan menggambarkan benda dalam gambar serta mengajak anak-anak melakukan secara mandiri. Kita memberi penjelasan dan kita menggambarkan benda serta kita ajak untuk melakukan pada anak secara mandiri. Terus lalu ada juga perkembangan usia pada 4 tahun. Di sini anak ini udah lebih aktif, dimana mendorong anak untuk membuat pola sambil lari-lari, melompat, bertepuk tangan, ataupun menjaga keseimbangan. Jadi udah memainkan motoriknya, motorik kasar, karena dia sudah melakukan otot-otot badannya. Yang kedua ada meminta anak untuk menggambarkan orang atau benda-benda yang ada sekitar. Mungkin dia
bisa jadi menggambarkan ayahnya, nanti dikasih penjelasan bahwa ayahnya itu ayah yang baik, ayah yang apa, itu untuk menggali kognitif halusnya. Yang selanjutnya ada perkembangan usia 5 tahun, di mana kita mengatur pertunjukan boneka di masa anak-anak berperan sebagai narator. Jadi ini lebih kayak kreasi, bahwa kita ajak dia berperan sebagai misalkan kura-kura, ya sebagaimana dia bersuara seperti kura-kura, seperti itu. Nanti ada panggung kreasinya gitu. Biasanya di sini dia sudah mengenali ajang kreasinya di sekolah-sekolah. Biasanya sudah sekolah-sekolah pada usia anak 5 tahun gitu. Yang selanjutnya ada perkembangan usia 6 tahun. Di sini dia sudah memasuki pendidikan selanjutnya atau sekolah dasar, dari TK, taman kanak-kanak, ke sekolah dasar. Jadi dia perlu pengetahuan luas, dan orang tua juga berperan sebagai untuk membantu dia, dimana biasanya mengajak anak-anak untuk mengunjungi kayak museum, galeri seni, atau pameran, mengeksplorasi seni-seni atau ilmu-ilmu berbagai gaya-gaya seni. Nanti sembari kita jalan, sembari kita kayak mempelajari apa yang dilihat sama anak-anak itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo, nama saya Andinia Priani, NIM 2213482, sebagai presentator kedua. Teori psikoanalisis. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dalam teorinya mengatakan perkembangan anak dihasilkan dari motivasi dan kebutuhannya. Ada beberapa tahap, yaitu tahap oral dari umur 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak berfokus pada pemenuhan kebutuhan oral seperti menyusu dan mengisap. Yang kedua, tahap anal dari 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak berfokus pada pengendalian dan pengeluaran urin dan feses. Yang ketiga, tahap pralik dari umur 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyadari perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Teori psikososial. Teori ini dikembangkan oleh Erik Erikson, yang dimana perkembangan anak dilihat dari hubungan sosial yang dijalani oleh anak. Dalam teori ini ada beberapa tahap. Yang pertama, trust versus mistrust. Pada 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, anak belajar mempercayai atau tidak percaya, seperti mempercayai akan kebutuhannya sama orang tuanya. Selanjutnya, autonomi versus shame and doubt. Pada umur 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak belajar untuk menentukan diri atau tidak. Jika berhasil, maka akan memiliki pendirian yang kuat. Selanjutnya, initiative versus growth. Pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar berinisiatif. Jika gagal, maka anak akan merasa bersalah. Teori ekologi. Teori ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner, yang dimana dalam teori ini memandang perkembangan anak sebagai hasil dari interaksi anak dengan lingkungannya. Jadi dalam teori ini perkembangan anak dilihat dari lingkungan sekitar anak. Dalam teori ini ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama microsystem, yaitu lingkungan terdekat dengan anak seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Yang kedua mesosystem, yaitu hubungan antara 2 atau lebih lingkungan seperti hubungan antara keluarga dengan sekolah. Yang ketiga, ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan anak, seperti lingkungan pekerjaan orang tua.
Yang keempat, makrosistem, yaitu lingkungan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang terakhir, kronosistem, yaitu perubahan yang terjadi dalam lingkungan anak dari waktu ke waktu. Hai, perkenalkan namaku Ratu Ayu, NIM 22134070. Teori perkembangan kognitif. Ketika kita mendengar kata kognitif, pasti kita yang akan muncul di pikiran kita adalah pola berpikir, pengetahuan, cara mengingat, ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan akal dan pikiran. Ya dong, pasti. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Apa sih perkembangan kognitif pada anak usia dini? Perkembangan kognitif pada anak adalah kemampuan berpikir mereka dalam memahami, mengingat, mempertimbangkan, dan menilai segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, sehingga anak akan mendapatkan pengetahuan baru setelahnya. Adapun tahap-tahap perkembangan anak yang disertai dengan ciri tindakannya, yaitu 1. Tahap perkembangan sensomotor pada usia 0 sampai 2 tahun. Apa sih ciri tindakannya yang terjadi pada tahap perkembangan sensomotor? Yang pertama ada tindakan yang bersifat alami atau naluri. Biasanya anak usia segini tuh tindakannya secara refleks saja. Kemudian yang kedua, rangsangannya didapatkan melalui sinar dan suara. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan antara nada dan suara. Yang keempat, mata sudah bisa fokus pada benda yang bergerak. Lalu yang terakhir, lidahnya dapat mengenali rasa yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada tahap perkembangan praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Apa sih ciri tindakannya? Yang pertama, self-culture yang menonjol. Kemudian, berpikir secara simbolis. Jadi, apapun yang mereka ketahui itu harus bersifat simbolis, ada gitu rupanya atau bentukannya maupun secara gambar, tulisan, dan lain-lainnya. Kemudian, kemampuan berbahasa yang matang. Mungkin pada usia 2 tahun tuh anak tuh sudah mulai berbahasa secara lancar. Kemudian ada imajinasi yang dimiliki cukup kuat. Jadi biasanya anak-anak tuh memiliki imajinasinya tersendiri dalam membayangkan suatu hal. Dan yang terakhir ada memori yang dimiliki sudah cukup kuat. Jadi pada usia ini segala sesuatu yang terjadi, yang sudah ia lihat, yang udah dipahaminya, pasti sudah mulai terekam dalam otaknya. Kemudian yang ketiga, ada tahap perkembangan operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Apa sih ciri tindakannya? Yang pertama, mampu mengklasifikasikan dan menghubungkan sesuatu yang terjadi. Jadi ia dapat memahami sesuatu yang terjadi itu mulai dari sebab dan juga akibatnya. Kemudian yang kedua, ia sudah mampu memahami angka-angka. Biasanya usia-usia segini sudah belajar tentang matematika ya, sudah berhubungan dengan angka, pertambahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Jadi usia-usia segini sudah mahir lah dalam angka-angka. Kemudian yang ketiga, itu mampu berpikir secara konkret. Jadi berpikir secara konkret ini, ia sudah lebih kritis daripada anak-anak di bawah usia pada tahap operasional ini. Teori perilaku dan belajar sosial. Apa sih teori perilaku dan belajar itu? Teori perilaku atau sering dikenal dengan behaviorisme yang dikemukakan oleh Skinner adalah teori yang objek kajiannya adalah tingkah laku. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang sangat reaktif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam teori behaviorisme diantaranya adalah
Satu, objek kajiannya adalah tingkah laku. Jadi dalam teori ini, objek yang dikaji adalah tingkah laku. Yang kedua, setiap tingkah laku dikembalikan pada spontanitas. Jadi, tiap tingkah laku yang dilakukan oleh setiap individu itu berasal dari spontanitas kita, tanpa sadar. Yang ketiga, berfokus pada pembentukan kebiasaan. Jadi, setiap perilaku yang dilakukan terus-menerus itu akan membentuk kebiasaan, dan ini yang akan menjadi titik fokus pada teori ini. Lalu, teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini mengkaji tentang cara berperilaku yang bisa dipelajari dan diubah. Teori ini menganalisis kemampuan anak untuk mengamati, mencontoh, meniru perilaku dan sikap, maupun reaksi terhadap semua yang tertangkap oleh panca inderanya. Adapun konsep yang dikemukakan oleh Albert Bandura dalam teori belajar sosial yaitu 1. Belajar dengan cara observasi langsung. Jadi, dengan kita observasi langsung, turun langsung ke lapangan, ke hal-hal yang ingin kita pelajari, itu dapat mempercepat proses pengetahuan kita. Yang kedua, memperhatikan kondisi mental setiap individu. Karena teori belajar sosial ini mengamati, mencontoh, meniru perilaku dan sikap, jadi ini juga harus memperhatikan kondisi mental seseorang juga, agar dalam proses cara kita belajar itu tidak terganggu. Yang ketiga, dengan belajar tidak menjamin adanya perubahan dari setiap individu. Memang, ketika kita belajar, belum tentu menjamin adanya perubahan dari diri kita. Tapi, dengan terus-terusan belajar mengenai sesuatu, kita pasti akan memahaminya. Dan kita juga akan berusaha untuk perubahan sesuatu. Jadi, walaupun belum tentu merubah sesuatu, kita harus tetap mengusahakannya.